Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jantan Arisutomo, mahasiswa RPL 2025R, Prodi S1 Administrasi Negara, membuat video tugas individu pada mata kuliah Teori Organisasi oleh dosen pengampu Ibu Eva Hani. Kita memutuskan melakukan berbagai penyesuaian terkait dengan sektor esensial dan kritikal yang dapat melakukan WFO. Kita telah melalui masa yang luar biasa, masa pandemi COVID-19, sebuah peristiwa global tidak hanya menguji ketahanan kesehatan kita, tetapi juga memaksa kita untuk bertransformasi dalam sekedap, terutama dalam cara kita bekerja. Di tengah badai tersebut, dua konsep kerja, work from home atau WFH, dan kini hybrid work, telah mengambil peran sentral dalam wajah birokrasi kita. Izinkan saya hari ini menyampaikan telah mengenal kedua model kerja ini dan bagaimana dampaknya telah membentuk kinerja birokrasi kita pada pasca pandemi. 1. WFH dan hybrid work, sebuah definisi dan evolusi. WFH atau bekerja dalam rumah adalah sistem kerja jarak jauh yang kita terapkan secara penuh untuk memutuskan rantai penularan. Ini adalah respon darurat yang dengan cepat mengubah meja kantor menjadi meja kerja di rumah. Kini seiring pulihnya kondisi, kita bergerak menuju hybrid work. Ini adalah model kerja yang cerdas, sebuah sintesis yang menggabungkan keunggulan WFH atau WO, work from home. Pegawai bekerja di kantor pada hari tertentu untuk kolaborasi dan koordinasi, dan bekerja dalam rumah pada hari lainnya untuk fokus menyelesaikan pekerjaan individual. Hybrid work adalah jembatan antara kebutuhan organisasi dan harapan di era baru. 2. Dampak positif, fleksibilitas, produktivitas, dan digitalisasi. Penerapan kedua model ini, terutama hybrid work, telah memberi dampak positif yang patut kita syukuri dan berkembang. Pertama, peningkatkan keseimbangan hidup, work of balance. Bagi banyak ASN, fleksibilitas dalam mengatur lokasi dan waktu kerja telah meningkatkan kualitas hidup. Waktu yang tadinya habis di perjalanan kini dapat dialokasikan untuk keluarga, pengembangan diri, atau bahkan menjaga kesehatan, yang pada gilirannya akan meningkatkan motivasi dan loyalitas pegawai. Kedua, potensi peningkatkan produktivitas individu untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi dan bersifat administratif. WFH terbukti dapat meningkatkan fokus dan output. Kinerja kita kini tidak lagi diukur dari berapa lama kita duduk di kursi kantor, melainkan dari sebuah efektif dan berkualitas hasil kerja kita. Ini adalah pergeseran pola pikir dari
presensi menuju prestasi. Ketiga, akselerasi transformasi digital yang tak terhindarkan. Jika bukan karena pandemi, mungkin kita masih akan berkutat dengan birokrasi berbasis kertas. WFH memaksa kita untuk memaafkan teknologi dari rapat daring, tanda tangan digital hingga sistem administrasi berbasis cloud. Ini adalah lompatan besar menuju birokrasi yang lebih efisien dan modern. 3. Tantangan yang harus kita atasi. Namun kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangan yang menyertakan, terutama dalam konteks birokrasi. Tantangan pertama, kesenjangan digital dan infrastruktur. Tidak semua daerah memiliki akses internet yang stabil. Tidak semua pegawai memiliki perangkat yang memadai. Kita harus memastikan bahwa akselerasi digital ini bersifat inklusif dan tidak menciptakan jurang baru antara pusat dan daerah. Tantangan kedua adalah hambatan pelayanan publik tradisional. Banyak layanan publik birokrasi kita masih mengandalkan kehadiran fisik. Kita harus bekerja keras merancang ulang alur kerja agar pelayanan publik tetap prima dan bahkan meningkatkan di bawah model hibrid, memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara daring dengan mudah, aman, dan cepat. Tantangan ketiga adalah pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Model kerja baru kini menuntut kita untuk meninggalkan gaya kepemimpinan mikromanajemen. Pimpinan harus beralih menjadi coach dan motivator yang fokus pada penetapan target, pengukuran key-break indikator atau KPI yang jelas, dan evaluasi berbasis hasil, bukan berdasarkan pengawas fisik. Work from home adalah pembelajaran, hybrid work adalah masa depan. Model ini bukan sekedar pengaturan kerja, melainkan reformasi budaya kerja. Dalam birokrasi kita pasca pandemi, kita tidak kembali ke titik nol, kita maju ke titik baru. Keberhasilan birokrasi kita ke depan akan ditentukan oleh beberapa cerdas kita mengelola model hybrid work ini, melainkan kita jadikan fleksibilitas sebagai daya ungkit untuk meningkatkan produktivitas, inovasi yang terpenting kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Mari kita wujudkan birokrasi yang lincah, adaptif, dan berkualitas pada hasil. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.